Penyerbuan ke Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia. Pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa, lalu menjadikannya Batavia sebagai pangkalan militer sebelum melakukan penyerangan ke Banten. Lalu, jauh dari tahun itu, pada tahun 1621, Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua pihak saling mengirim duta besar, akan tetapi VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya. Akibatnya, hubungan diplomatik kedua belah pihak pun terputus. Serangan ini mulai pada tanggal 22 Agustus 1628 yang berada di Teluk Jakarta dengan munculnya 59 perahu yang membawa 900 prajurit di bawah Tumenggung Bahureksa dari Kendal. Dan tanggal 3 Desember 1628 dengan berangkatnya tentara Mataram. VOC yang sebelumnya bermarkas di Ambon, Kepulauan Maluku, mengirimkan dutanya untuk mengajak Sultan Agung agar mengizinkan VOC untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Namun, hal ini ditolak oleh Sultan Agung karena bila diizinkan, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan Mataram dan VOC saat itu menjadi renggang. Lalu, pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta yang berada di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan oleh Mataram dari Kesultanan Banten dan mengganti namanya menjadi Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Markas mereka pun dipindah ke kota Batavia. Menyadari kekuatan bangsa dan maskapai dagang Belanda tersebut, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingannya menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Sasaran Mataram berikutnya setelah Surabaya jatuh adalah Banten. Banten yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Akan tetapi, posisi Batavia yang menjadi penghalang perlu diatasi terlebih dahulu oleh Mataram. Bulan April tahun 1628, Kiai Rangga, Bupati Tegal, dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak oleh pihak VOC sehingga Sultan Agung memutuskan untuk menyatakan perang. Armada Bahureksa membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Pihak Mataram menyampaikan hal ini sebagai salah satu alasan keinginan Mataram berdagang dengan Batavia. Namun pihak Belanda pun curiga. Hari berikutnya mereka menyetujui sapi untuk diturunkan, dengan syarat kapal Mataram hanya menepi satu demi satu. 100 prajurit bersenjata dari garnison Kastel keluar untuk berjaga-jaga. Hari ketiga, 7 lagi kapal dari Mataram muncul dengan alasan ingin minta surat jalan dari pihak Belanda agar dapat berlayar ke Malaka. Saat itu, di bawah kekuasaan VOC, Belanda memperkuat penjagaannya di 2 benteng kecil utara untuk menyiapkan artilerinya. Sore kala itu, terdapat 20-an kapal Mataram menurunkan pasukannya di depan kastel. Belanda terkejut dan buru-buru masuk ke benteng kecil. Sejumlah kapal Mataram lain mendaratkan prajuritnya. Pasukan Mataram kemudian dihujani tembakan dari kastil. Lalu pada tanggal 25 Agustus, 27 kapal Mataram lagi masuk ke Teluk, tetapi berlabuh agak jauh dari kastil. Di sebelah selatan Batavia, serdadu Mataram mulai tiba. Dengan panji perang berkibar, Mataram telah menyatakan dengan jelas keinginannya untuk menyerang Belanda. Esok harinya, terhitung terdapat 1.000 lebih prajurit Mataram memasang kuda-kuda di depan Batavia. Lalu, pada tanggal 27 Agustus, mereka menyerang di benteng kecil Hollandia di sebelah tenggara kota.
sekompi berkekuatan 120 prajurit di bawah pimpinan Letnan Jacob van der Platen berhasil menghalangi mereka. Setelah pertempuran yang dahsyat, sementara beberapa kapal Belanda datang dari Banten dan Pulau Onrus dan mendaratkan 200 prajurit. Lalu, pasukan kedua tiba pada bulan Oktober dipimpin oleh Pangeran Madura Reja, cucu dari Ki Juru Martani. Total semuanya adalah 10.000 prajurit. Perang besar terjadi di benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya perbekalan. Menanggapi kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember 1628, ia mengirimkan Algojo untuk menghukum mati Tumenggang Bahureksa dan juga Pangeran Madura Reja. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa yang berserakan dan sebagian tanpa kepala. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Adipati Juminah yang berangkat pada bulan Juni. Total semua ada 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras yang tersembunyi di daerah Karawang dan daerah Cirebon. Namun, pihak VOC yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang akan perbekalan. Ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka. Sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori sepanjang Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia kala itu. Gubernur Jenderal dari VOC, yaitu J.P. Coen, meninggal menjadi korban wabah tersebut.